Berdasarkan rapat bersama Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bengkulu, terbit maklumat menyambut bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Salah satu poin dalam maklumat tersebut, MUI Kota Bengkulu mengizinkan warga untuk salat tarawih dan salat Jumat berjamaah di masjid. Padahal pemerintah dan MUI Pusat sudah mengeluarkan keputusan untuk tetap beribadah di rumah bahkan saat bulan suci Ramadan. Dan untuk menjernihkan masalah ini sudah ada Kiai Haji Kholil Nafis, juru bicara COVID-19 MUI yang juga Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI. Assalamualaikum Pak Kholil, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ferdi, dan selamat malam pemirsa dimanapun berada. Ya, Pak Kholil, terima kasih sudah bersama kami malam ini. Pak, kita ingin meluruskan soal perbedaan pemahaman antara MUI di daerah, khususnya di Bengkulu, dengan keputusan yang sudah dikeluarkan oleh MUI Pusat soal beribadah di rumah saja saat pandemi seperti sekarang. Pak Kholil, apa sebenarnya yang terjadi? Ini kesalahpahaman atau memang ada informasi yang tidak sampai dari pusat ke daerah? Ya, mungkin kesalahpahaman di dalam memahami fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 bahwa di area yang masih hijau kita wajib berjumatan dan disunahkan berjamaah. Tapi di area yang merah yang di situ sudah rawan dengan virus corona, kita boleh meninggalkan sholat Jumat. Dan diterjemahkan oleh pemerintah dengan PSBB itu sehingga kita dilarang untuk berkerumun. Jadi bukan sholat Jumatnya, bukan jamaahnya yang dilarang, tetapi berkerumunnya yang tak bisa dihindari dari acara-acara keagamaan seperti sholat Jumat dan sholat tarawih berjamaah tentunya. Karena Ramadan ini diperkirakan masih belum tuntas dari wabah corona. Mungkin di sana, di Bengkulu masih merasa di sana area yang masih hijau, padahal kita sekarang penyebarannya tidak tahu karena mungkin juga orang yang sudah terjangkit, mungkin juga karier yang membawa penyakit itu, sehingga bagi orang yang kondisi fisiknya kurang baik, mudah menular. Oleh karena itu, penyelesaiannya mudah, nanti kita minta mentelaah kembali para kiai ulama di sana, berkenaan dengan fatwa, dan yang kedua juga realitas sosial dan realitas masyarakat di tempat itu, tentunya berkoordinasi dengan medis di bawah kewenangan pemerintah setempat. Oke, Pak Kholil, bukankah kemudian sebelum fatwa ini dikeluarkan ada evaluasi mungkin di mana salah satunya lebih baik mungkin mengantisipasi sebelum hal buruk itu terjadi, tapi kemudian ini diklaim bahwa di Bengkulu belum ada kasus yang besar, tapi kemudian ini dibolehkan. Bagaimana meluruskan ini nanti? Kalau kemudian daerah-daerah lain juga berpikir seperti ini, Pak Kholil. Disinilah kita pentingnya sosialisasi, termasuk dengan CNN malam hari ini, bahwa kita melakukan saddan lidzari'ah, melakukan preventif, karena ada ghalabatul dzan, ada dugaan kuat bahwa sekarang ini virus sudah tak lagi bisa dideteksi. Saya tidak yakin sepenuhnya bahwa yang diumumkan oleh pemerintah adalah angka real yang ada di masyarakat. Angka real dari orang yang di rapid test, iya. Tapi angka real dengan yang ada di masyarakat saya belum percaya, karena mungkin banyak orang yang dengan sendirinya, dengan sengaja memang belum ketahuan karena belum melakukan tes. Ada juga orang yang terkena tapi dia menyembunyikan karena takut diisolasi. Jadi ada kemungkinan dua itu. Oleh karena itu, karena pandemi tidak bisa deteksi, maka saddan lidzari'ah untuk melakukan preventif, maka sebaiknya kita ya mengantisipasi dari berkerumun karena penularannya yang sangat cepat dari COVID-19 ini. Oke, Pak Kholil, tapi kemudian fakta di lapangan, kita melihat bahwa belum kita berbicara soal sholat tarawih begitu, tapi sholat Jumat lah yang kita lihat saat ini masih saja ada beberapa pihak yang marah begitu, tidak terima bahwa kemudian anjuran untuk sholat di rumah dan beribadah di rumah ini hanya untuk menghindari supaya tidak berkerumun. Bagaimana kemudian membuat ini menjadi clear, Pak? Tidak ada pihak yang merasa ini salah, ini benar, dan menganggap ini penting, ini tidak. Apa seharusnya solusinya, Pak, untuk membuat ini menjadi clear begitu di tengah masyarakat? Tanyakan ilmu itu kepada orang yang ahlinya. Kalau medis, tanyakan kepada para medis kita. Ketika kewenangan, kembalikan pada pemerintah. Ketika berkaitan dengan ilmu, kembalikan kepada ulama. Kalau yang seperti peristiwa viral di masjid marah-marah itu kan umat, orang awam marah kepada ustadz, ya suruh berhenti jadi ustadz. Harusnya orang awam yang nggak mengerti itu bertanya kepada ustadz. Ini post-truth yang seperti ini yang sebenarnya harus kita luruskan, bagaimana mengembalikan otoritas itu kepada ahlinya. Oleh karena itu, kita harus sadarkan kepada umat, dengan kita tinggal di rumah, pertama itu ngikutin hadis Nabi.
bahwa kita memang kalau ada wabah itu diperintahkan untuk di rumah. Physical distancing juga hadis Nabi. Bagaimana kita mengatakan kalau ada wabah di satu tempat, wa idza sami'tum bi'ta'un bi'ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalau kita ini ada wabah di satu tempat, maka kita jangan datang. Kalau ada Anda di tempat wabah itu, Anda jangan keluar. Maka PSBB itu ada landasan hadisnya yang kita lakukan. Cuman banyak yang tidak mengerti hal itu, dianggap hanyalah ijtihad semata. Yang kedua, taat kepada ulama, taat kepada umara adalah pahala. Nah, kalau mau orang yang tak mengerti belajar kepada yang ngerti, insya Allah tetap. Tetapi itulah tantangan dakwah kita yang harus terus-menerus mohon bantuannya kepada seluruh media untuk menyadarkan umat sehingga kita tidak harus otot-ototan padahal demi keselamatan kita bersama. Karena untuk kita mengatasi dan untuk memutus mata rantai COVID-19 kepada kita, tidak bisa kita lakukan sendirian. Disinilah kita berkewajiban untuk kerjasama karena masing-masing kita kemungkinan juga tertular, juga kemungkinan juga menularkan kepada orang lain. Nah, kita tentunya berkenaan dengan nilai melalui Majelis Ulama, tetapi pemerintah jangan ragu-ragu di mana untuk kemaslahatan umat menjaga kesehatan umat untuk melakukan pemantauan, pengawasan, bahkan pencegahan. Dalam hal ini tidak cukup hanya mengumumkan PSBB sementara aparat lalu berkenaan dengan pemerintah tidak melakukan kontrol di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir di sini harus ada kerjasama di mana MUI atau ulama menyampaikan nilai-nilai yang baik, pemerintah melakukan eksekusi, dan itu eksekusi tidak berarti melakukan kekerasan, tetapi bertindak tegas dan mengawasi pelaksanaan di lapangan itu. Sehingga disinilah bedanya antara pemerintah dengan ulama. Oke, Pak Khalil, artinya ini kemudian bahwa fatwa ini sangat besar pertimbangannya bagaimana menyelamatkan atau mempertimbangkan keselamatan umat dalam beribadah, begitu ya Pak ya? Ya, maslahah ammah. Jadi kita beribadah itu dengan pakai ilmu, jangan pakai nafsu. Kalau nafsu kita kan maunya ya sholat di masjid, bahkan kita kalau nggak bisa ke masjid mau online dari rumah, berjamaah ke masjid. Ini kan cara ibadah yang masih menggunakan nafsu dan prasangka. Mari kita mentelaah kepada ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita nggak bisa ke masjid, ya sholat di rumah. Tidak harus makmum yang di masjid, toh sama-sama nggak ke masjid. Ambil hikmahnya bahwa sekarang masing-masing rumah, orang tua atau anaknya harus ada yang bisa jadi imam. Biar mereka tidak ketergantungan ke masjid dalam arti pada saat terjadi darurat. Pada saat penguatan di rumah, kita bisa memperkuat keluarga dari rumah. Bukan dilarang ke masjid, tetapi sementara ini karena kita harus menyelamatkan diri kita, bukan hanya diri sendiri tapi diri kita, maka kita tidak ke masjid. Hikmahnya diambil, per rumah harus ada yang bisa jadi imam, per rumah juga harus bisa yang bisa memberikan pendidikan karakter dan keagamaan, sehingga kita tidak menyandarkan keagamaan itu kepada orang lain, tetapi memang menyiapkan dari masing-masing rumah, sehingga dalam rumah itu tercipta baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena kita ada nuansa keagamaan, nuansa kebersamaan, dan bisa kita saling mengerti dari keluarga itu. Ambil hikmahnya bahwa kita nanti akan sering dengan keluarga di bulan Ramadan. Baru Ramadan ini dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Mungkin tak akan kita ngalami kembali seumur hidup kita seperti tahun ini, Ramadan stay di rumah, Ramadan dengan keluarga, Ramadan pendidikan karakter dan pendidikan kemanusiaan, madrasatul insaniyatun, untuk menjadi manusia seutuhnya melalui latihan puasa Ramadan ini. Oke, Pak Khalil, tapi kemudian dengan begitu tegasnya aturan dari MUI dan juga pemerintah, tapi kenyataannya juga masih ada yang bandel begitu Pak, masih juga ada yang bersikeras untuk tetap berkerumun begitu, bukan menghalangi untuk beribadah, tapi ini menghindari hal-hal buruk yang terjadi ini. Bagaimana kemudian nanti koordinasinya atau apa langkah selanjutnya? Ini menjelang bulan Ramadan beberapa hari lagi begitu Pak. Kita akan terus sosialisasi, maka kita berharap di semua media bisa kerjasama dengan kami untuk menyampaikan kepada umat, karena itu kewenangan kami. Kami berharap pemerintah bekerja sama untuk melakukan tindakan tegas di lapangan, bagaimana mengatur tidak terjadi kerumun. Bukan hanya persoalan, mungkin karena kita dari MUI bicarain soal masjid, soal tarawih, tapi juga diberi juga ketegasan seperti tadi liputan CNN sebelumnya, di pasar-pasar, di tempat-tempat ya restoran, sekiranya terjadi kerumun harus juga dibubarkan. Nah, ini menurut saya kewenangan pemerintah, dan pemerintah harus melakukan tindakan tegas. Pasti setiap saat, setiap waktu, setiap periode ada orang yang cenderung melanggar. Disitulah pentingnya untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, untuk kita saling memberi nasihat dalam arti besarnya kita berdakwah
kepada sesama muslim, berdakwah kepada sesama beriman. Kadang-kadang kita beriman tapi kurang sadar dengan apa yang kita harus lakukan dari tuntunan agama itu. Oke, Pak Khalil, terakhir bagaimana kemudian memastikan koordinasi dan komunikasi dengan MUI di daerah agar kemudian tidak ada lagi miskomunikasi, distorsi komunikasi, pemahaman yang berbeda yang diterima tentang himbauan dan aturan yang seperti ini. Apa pesan yang ingin disampaikan, Pak Khalil? Saya sebagai sekretaris dan juga juru bicara di Satgas COVID-19 Majelis Ulama Indonesia, kita sebentar lagi akan mengirim surat keputusan dari MUI agar di masing-masing provinsi dibentuk Satgas. Sehingga koordinasi lebih mudah mengatur dan juga meluruskan tentang kesalahpahaman soal menghindari dan juga menolak dan membebaskan diri dari wabah COVID-19 ini. Nah, dengan Satgas ini diharapkan lebih efektif karena lebih ramping dan lebih fokus yang kita bicarakan berkenaan dengan dampak dan juga sikap-sikap kita terhadap pandemi COVID-19 ini. Insya Allah dengan cara kita membentuk di masing-masing daerah memudahkan meluruskan kesalahpahaman di antar MUI, kesalahpahaman umat sehingga bisa bertanya langsung melalui call centernya MUI, bisa juga dengan datang kepada Satgas sehingga memang ada yang menangani langsung berkenaan dengan COVID-19 ini. Insya Allah akan lebih mudah nanti melakukan koordinasi dengan dibentuknya Satgas di masing-masing provinsi. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis, juru bicara COVID-19 dari Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih sudah berbagi informasi malam ini.